Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Saya Nadi Payana. Saya berperan sebagai Insinyur Soekarno. Saya Gimana Rizky Ramadhan Subadi. Saya berperan sebagai Muhammad Hatta. Saya Iqbal Sunakti Maulana. Saya berperan menjadi Laksamana Maheta sekaligus Suhud. Saya Ginanjar Kusang Utama. Saya berperan sebagai Sultan Syahrir. Saya Sabila Rasmakaina berperan sebagai Sri. Saya Safa Gina Rahma. Saya berperan sebagai Sayyidin Muli sekaligus narasi. Saya Eka Yudia berperan sebagai Fatmawati. Saya Faris Alim Aulismu. Saya berperan sebagai Latih Jenderal. Saya Erlangga Raditya Rosadi. Saya berperan sebagai orang Jepang sekaligus Saman Subarjo. Nama saya Nadia Pratama. Saya berperan sebagai Khairul Saleh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Soekarni, dan lain sebagainya. Dalam rapat tersebut, para pemuda membicarakan tentang kekalahan Jepang terhadap Sekutu yang didengar dari radio luar negeri, di mana peristiwa tersebut menjadi peluang yang bagus untuk Indonesia merdeka. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan masih memberitahukan keinginan para pemuda. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati. Kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Golongan muda menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, karena inilah kesempatan yang baik di saat Jepang sudah menyerang Indonesia. Apakah kalian tidak berbeda? Bayangkan saja bagaimana kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan. Sedangkan kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana. Ini semua terlalu tergesa-gesa. Sedangkan kebenaran tentang mengalahkan Jepang kepada Sekutu masih diperlukan. Lebih baik kita coba. Jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Saya yakin berita tersebut benar adanya. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja karena sudah malam. Sebelumnya kami minta maaf kalau tidak mengganggu peristiwa. Tidak apa-apa, selamat. Mereka pun berjabat tangan dan berpamitan pulang. Malam harinya para pemuda mengadakan rapat lagi pada pukul 8 malam untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Mereka memutuskan untuk merundingkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah mereka berunding lagi dengan golongan tua, keputusan tetap pada golongan tua tidak ingin mempercepat memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kecewaan yang mendalam. Pukul 12 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Ranting mengusulkan untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok dekat Karawang, karena di sana dekat tempat salah satu pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Lalu Latih Jenderal Ningrat dan Sigit pergi ke rumah Soekarno. Mengapa kami harus ikut kalian keluar kota? Untuk pemilihan dari apa yang sangat penting? Sangat penting. Baiklah, bahkan aku bermain dulu dengan istri Fatmawati. Soekarno pergi menemui Fatmawati. Bu, Kamu akan ikut dengan para pemuda ini. Kemana?
Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Kalimantan Jangkok di Karawang. Soekarno dan Muhammad Hatta didesak oleh para pemuda. Namun mereka tetap kekeh pada keputusan awal sehingga membuat golongan muda marah dan mengancam mereka. Mengetahui hal itu, akhirnya Ahmad Subarjo menengahi mereka dan berjanji untuk membujuk mereka. Kalangan muda dan tua berangkat ke rumah Laksamana Maeda dan menemui Laksamana. Permisi. Selamat malam. Apakah Tuan Laksamana Maeda ada di rumah? Saat kemudian Soekarno dan Hatta bertemu dengan Laksamana. Selamat malam Tuan. Malam, ada apa? Kenapa kawan-kawan ini mendatangi teman saya? Sebelumnya kami mohon maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahkan kamu terhadap suku itu. Memang benar kita tersebut, tapi kami masih menolak sebenarnya agar tidak diberi kekacauan karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sekarang yang kami butuhkan para pemuda mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Wah, itu gagasannya bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Laksamana pun bersedia meminjamkan rumahnya untuk menjadi tempat merumuskan proklamasi. Orang tua pun menyusun teks proklamasi. Bukan, pertama ini. Bagaimana untuk pembukaannya kata proklamasi kata itu cocok? Ya, itu. Kemudian ia menulisnya dalam secari kertas. Lalu kondisinya apa? Bagaimana kalau kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu bagus karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu bagian dari pembuka. Sekarang isinya. Hal-hal yang mengenai kemudahan dan kekuasaan dan lain-lain disengaja dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, Ya, bagus. Bagaimana kalau kita menghampiri para pemuda, apakah mereka yang menyetujui naskah ini? Setelah naskah dibacakan oleh Soekarno, lalu Soekarno menyampaikan pendapat. Golongan tua merenungkan kembali dan memperbaikinya sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Maaf, sedikit menit. Ya, kau ketika nonton dengan Ustaz. Saya bisa Jadi mereka mengetik naskah tersebut secara selesai dan Sayyidi Malik pun mengetik naskah tersebut. Setelah selesai teksnya diberikan kepada Soekarno. Mungkin itu urusan dengan Hatta. Terima kasih. Saya sudah pamit pulang. Terima kasih. Atas perundingan bersama mereka ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu Soekarno mengusulkan tempat pembacaan proklamasi di lapangan Ikata, tetapi Soekarno menolak karena akan dibentrokan dengan tentara Jepang. Pagi harinya pemuda-pemuda dari menuju sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu rumah Soekarno Jalan Kebangsaan itu nomor 56. Sebelum dibacakan teks proklamasi, Soekarno menghampiri Fatmawati. Bu, tolong carikan bendera merah putih di sini, Bu. Terima kasih. Setelah semua persiapan proklamasi sudah disiapkan, golongan muda menyambut Soekarno. Waalaikumsalam. Dapat.
rumahnya dan naik ke panggung. Mereka disambut dengan antusiasme oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian Soekarno membacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yang selama ini menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan kita bukanlah sebuah angan-angan belaka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikian naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Lalu suhu dan ratu mengibarkan bendera merah putih.